Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Firsyanti Site, NPM 2185 kelas 7 TIC mata kuliah Jaringan Nirkabel. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang LAN dan wireless LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Kumpulan sejumlah peripheral yang terdiri dari beberapa komputer, printer, LAN card, dan peralatan lain yang saling terintegrasi satu sama lain. Fungsi LAN. 1. Dapat menghubungkan komputer dalam jumlah banyak. 2. Akses antar komputer, tukar-menukar data atau lain berlangsung dengan cepat dan mudah. 3. Dapat saling bertukar informasi dengan pengguna di luar area apabila terhubung internet. 4. Dapat membackup data atau komputer lain tanpa harus membongkar hard disk. 5. Hemat waktu dan biaya dalam pengiriman paket. Kelebihan jaringan LAN. 1. Melakukan transfer file melalui satu server pengaturan keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. 2. Penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. 3. Keamanan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. 4. Tidak hanya penggunaan kabel. 5. User interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. 6. Bisa menciptakan jaringan hubungan antar sistem dan berbagai merek. 7. Jaringan LAN membantu kita mengkopi data antar komputer dan lebih sehingga menghemat waktu. 8. Karena banyak sistem yang terhubung, maka dengan jaringan LAN komputer dapat dihubungkan dengan beberapa termasuk serat optik, kabel pasang, cahaya inframerah, dan kabel pasangan. Hubungan tersebut merupakan topologi yang berfungsi menjalankan tugas atau pesan dari satu komputer ke komputer lain. Kekurangan jaringan LAN. 1. Jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. 2. Software harus dirancang untuk multi-user. 3. LAN begitu lambat di speed modemnya. 4. Karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. 5. Sistem menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. 6. Mengenai lokasi LAN yang hanya dapat terhubung antar komputer dalam satu gedung, misalnya dalam kampus, dalam ruangan dengan menghubungkan mini komputer, sebenarnya LAN mampu lebih dari satu gedung, namun hubungan jaringannya cukup tidak memadai. Selanjutnya, wireless LAN. Wireless LAN adalah jaringan yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel, berbeda dengan LAN yang menggunakan kabel secara tradisional, di mana biasanya perangkat berkomunikasi melalui kabel internet, sementara perangkat pada wireless LAN mengakses jaringan dengan Wi-Fi. Karena perangkat nirkabel semakin populer, begitu pula wireless LAN. Fungsi wireless LAN. 1. Fungsi dari wireless LAN adalah untuk digunakan mengakses jaringan berdasarkan jangkauan wilayah LAN atau dikenal dengan area lokal dengan menggunakan jaringan tanpa kabel atau nirkabel dengan frekuensi radio. Jenis wireless LAN. 1. Wireless LAN rumah pribadi atau bisnis kecil adalah rumah atau bisnis menggunakan satu atau dua titik akses untuk menyiarkan sinyal di sekitar radius 100 sampai 200 kaki. Anda dapat menemukan peralatan untuk memasang wireless LAN rumah di banyak toko retail. 2. Wireless LAN kelas perusahaan. Wireless LAN kelas perusahaan menggunakan sejumlah besar titik akses individu untuk menyiarkan sinyal ke area luas. Jalur akses memiliki lebih banyak fitur daripada peralatan wireless LAN di rumah atau kantor kecil, seperti keamanan yang lebih baik, autentikasi, manajemen jarak jauh. Beberapa kendala perkembangan LAN dan wireless LAN di Indonesia. 1. Kegagalan piranti jaringan. Gangguan akibat kegagalan piranti jaringan bisa bervariasi mulai dari kegagalan NIC, line card pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. 2. Tidak bisa sharing data. Masalah tidak bisa sharing data cukup sering terjadi. Penyebab bisa karena sharing pada komputer masih dalam mode disable, sehingga harus diaktifkan dulu membuka network. Interakses pada bagian kanan bawah desktop, klik kanan pada gambar network, lalu klik Open Network and Sharing Center. Pilih mode turn off on file and printer sharing. Save change.
3. Hang pada komputer. Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikannya, Anda harus perlu menyalakan kembali komputer Anda. Penyebab dari masalah ini karena IP yang Anda gunakan sama dengan IP komputer lainnya, sehingga Anda harus menggantinya dengan IP yang berbeda. 4. Kegagalan kabel jaringan. Masalah ini umum ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam jaringan. Putusnya kabel antar switch sehingga berdampak pada masalah jaringan pada satu blok gedung. Ada juga kegagalan backbone kabel hingga berdampak pada sebuah besar komputer dalam jaringan LAN. 5. Kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antar komputer satu dengan komputer lainnya atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. 6. Gangguan pada hub atau switch. Hub atau switch adalah terminal atau pembagian sinyal data bagi kartu jaringan. Bila hubungan mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak bisa berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server. Kerusakan bisa dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Bila lampu indikator power hub mati, berarti kemungkinan hub tersebut rusak. Bila ada lampu indikator workstation yang mati, tandanya komputer workstation sedang tidak aktif atau ada gangguan. 7. Ledakan virus. Masalah ini terjadi karena sistem jaringan Anda mendapat traffic atau overload dari pengaruh virus yang menyerang sistem server dan menulari semua komputer dalam jaringan. Akibat kinerja sistem jaringan menjadi sangat lambat. Solusinya untuk menangkal serangan virus ini adalah menerapkan best security policy. Tapi pastikan terlebih dahulu pertahanan sistem Anda sudah sangat kebal. 8. Kegagalan sistem. Kegagalan sistem biasanya terjadi karena adanya masalah pada DHCP server Anda sehingga klien tidak menerima IP address. Bisa juga karena ada masalah dengan sistem directory service Anda sehingga klien tidak bisa log on ke jaringan. Penyebab lainnya adalah masalahnya dengan register nama pada sistem DNA Anda. 9. Koneksi terputus-putus. Koneksi yang putus-putus bisa disebabkan kualitas jaringan telepon dan menurun suara telepon yang bergemerisik atau adanya dengung. Solusinya dengan mengecek seluruh kabel rumah Anda dari KTP hingga modem. Jika terjadi masalah, Anda bisa langsung melapor kepada perusahaan telepon yang berwenang. 10 masalah pada network connection. Masalahnya terdapat pada network connection terletak pada IP, gateway, dan lainnya yang blank. Biasanya juga status jaringan bersambung dan masih bisa mengakses data jaringan via IPX, SPX, NetBIOS. Tapi nomor IP tidak ada yang membuat akses internet mati. 11. Komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Masalah ini sering terjadi diakibatkan alamat yang digunakan dan IP yang kosong. 12. Koneksi lambat. Adanya permasalahan koneksi lambat bisa disebabkan oleh banyaknya PC yang disaring. Bisa juga dikarenakan aktivitas klien-klien PC yang sering mengunduh atau mengupload malware yang menghabiskan bandwidth Anda. Solusinya adalah gunakan bandwidth management antivirus atau anti-spyware. Sekian dari penjelasan saya tentang LAN dan wireless LAN. Terima kasih.